لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berjumpa dan berkumpul kembali di majelis kajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada malam kali ini kita akan membahas lanjutan, walaupun ada beberapa masalah atau beberapa kalimat atau paragraf yang ana skip ya, karena mungkin terlalu panjang pembahasan tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Tapi di sini insyaallah kita bahas mulai dari masalah panjang atau pendeknya sholat, dan juga berlaku tasdid terhadap diri sendiri dalam masalah ibadah, yaitu bersikeras melampaui batas dalam masalah ibadah. Baik, mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yadullu ala ma dzakarnahu ma rawa Muslimun fi sahihihi an Ammar bin Yasir qala Rasulullah SAW. Ya, jadi hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan Ammar bin Yasir yang kita tahu ya, merupakan sahabat sabiqun al-awwalun, di antara sabiqun al-awwalun yang diazab, yang diberikan siksaan oleh orang-orang kafir ya, dalam memperjuangkan keimanannya dan mempertahankannya. Beliau, bapaknya yaitu Yasir, dan juga ibunya, yang mana ibunya ini radhiyallahu anha wafat dalam keadaan ditusuk bagian kemaluannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang membenci sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga yang membunuh sebagian dari mereka. Sampai Nabi SAW ketika melihat keluarganya Ammar bin Yasir itu diazab, dan Nabi ketika itu dengan para sahabat masih belum memiliki power di tengah masyarakat, maka apa kata Nabi SAW? Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai keluarganya Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Ya, di hadis tersebut ada banyak faedah, namun bukan hadis itu yang kita kupas di pembahasan malam ini ya. Namun ini riwayat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang lolos dari kematian. Ya. Berkata Rasulullah SAW, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salata wa aqsirul khutbata wa inna minal bayani la sihra. Di sini ada beberapa kalimat. Pertama, inna tula salatir rajul, sesungguhnya panjangnya salatnya seseorang. Wa qisara khutbatih, dan pendeknya khutbah seseorang. Khutbah itu beda dengan dars. Jadi pelajaran itu ada khutbah, ada dars, ada muhadarah. Ya, beda semua itu. Khutbah itu pidato, atau khutbah Jumat, kayak khutbah Jumat gitu, pidato. Dars seperti ini dars, kajian.
Biasanya dars itu kajian kitab yang sifatnya lanjutan. Itu dars. Makanya di sekolahan dars, ya. Mata pelajaran dars. Adapun muhadarah itu biasa kajian rame atau kajian tematik. Itu istilahnya beda-beda semua. Ya. Dan karakteristiknya itu secara syar'i dan secara urf juga beda gitu loh. Secara syar'i dan urf juga beda. Khutbah disunnahkan itu lantang suaranya, tegas, tidak ada candaan. Masuk di dalamnya khutbatul Jum'ah, masuk di dalamnya khutbah salat gerhana. Jazakallahu khair. Salat Id, khutbahnya harus tegas, diusahakan lantang. Adapun dars seperti ini stabil gitu, standar. Yang penting faham. Kalau muhadarah itu bisa dengan lantang, bisa dengan slow, itu bebas. Ala kulli hal. Inna min fiqhi rajul atau inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan ma'innah, yaitu alamah, tanda-tanda fikihnya orang ini. Fahamnya orang ini akan agama dan tata cara beragama. Ya. Yang terjadi biasanya di khutbah sebaliknya. Sejujurnya begitu sebaliknya. Khutbahnya panjang, salatnya ringkas. Iya. Sebenarnya yang seperti itu dan biasanya kita seperti itu tidak sesuai dengan sunnah, namun tidak sampai derajat dosa, enggak. Ya, hanya saja tidak sesuai sunnah, dan kalau dalam rangka tidak mengindahkan sunnah, meremehkan sunnah, maka dikhawatirkan bisa dosa gitu loh. Tapi insyaallah asatidzah kita tidak bermaksud untuk itu, melainkan terbawa dengan suasana khutbah. 20 menit khutbah, salat 2 rakaat berapa? Bisa jadi enggak sampai 10 menit, Pak. Ya kan? Kalau kenyataannya kan kayak gitu. Nah, sesungguhnya yang lebih tepat sesuai sunnah adalah khutbahnya ringkas dan salatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Ini berlaku untuk salat Jumat. Berlaku juga untuk salat Id. Lebih-lebih untuk salat gerhana. Salat gerhana itu malah dianjurkan panjang. Baik bacaannya, qiyamnya ya, atau ruku'nya, sujudnya, duduk antara dua sujud, panjang semua, Pak. Ya. Nah, khutbahnya itu tidak sepanjang itu, gitu loh. Taib. Kalau misalnya di sini kita lihat inna tula salatir rajul, panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fa'atilus salata wa aqsirul khutbah. Ya, maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah ceramah, pidato dengan kalimat mujaz, ringkas. Taib. Wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya sebagian dari penjelasan atau retorika adalah sihir. Sebagian dari retorika adalah sihir. Tapi ini sihir yang dimaksud di sini sihir secara bahasa, bukan sihir secara syar'i sehingga musyrik, bukan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah retorika itu kadang-kadang bisa menginfus atau membius hati seseorang atau hati pendengarnya. Dan itu ketika berhasil mengiluminati, mengelabuhi, memanipulasi, itu kalau negatif, memotivasi, mencerdaskan, itu kalau positif. Kalau bisa itu termasuk bagian dari sihir secara bahasa, karena bisa menjadikan adanya perubahan secara lembut, karena sihir itu adalah perubahan sesuatu dengan sebab yang lembut. Itu sihir. Ya. Secara bahasa. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
faqad ja'ala tula salati alamatan ala fiqhir rajuli wa amara bi italatiha. Rasulullah SAW telah menjadikan panjangnya salat seseorang sebagai tanda-tanda fikihnya dia, pahamnya dia akan agama dan amalan. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperpanjang salat. Nah, mungkin terbit pertanyaan di benak kita. Perintah memperpanjang salat ini apakah bersifat umum untuk seluruh kategori salat atau bersifat khusus untuk salat Jumat? Nah, gitu. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadzal amru imma an yakuna 'amman fi jami'is shalawat. Perintah kata Nabi fa'atilus shalah, panjangkanlah salat, bisa ditafsirkan untuk umum untuk seluruh ragam salat. Wa imma an yakuna al-murada bihi salatul jumu'ah, atau bisa juga yang dimaksud dari panjangkanlah salat maksudnya salat Jumat. Jadi ada dua posibilitas tafsir. Ya. Fa in kana al-lafdhu 'aman fa zahir. Kalau misalnya lafalnya ini umum, yaitu umum untuk semua salat, maka ini jelas karena memang kata Nabi fa'atilus shalah. As-shalah di sini seluruh jenis salat. Hanya saja jemaah sekalian, panjangnya salat itu ya yang diperintahkan oleh Nabi kalau emang untuk seluruh salat, maka ini bisa dibawa ke umum dan dikecualikan di beberapa konteks. Artinya pada asalnya salat itu jangan cepat-cepat gitu loh. Kecuali yaitu ketika menjadi imam untuk salat berjamaah yang mana makmum rata-rata belum siap untuk salat panjang. Itu yang pertama. Kedua, salat berjamaah yang Rasulullah SAW biasa membaca pendek, maka jangan panjang. Itu dua konteks di antara dua konteks tentunya. Yang pertama tadi, jadi kembali kepada kaidah asal, kata Nabi SAW, fa'atilus shalah, panjangkanlah salat. Tafsiran pertama, tafsirkan ini kepada keumuman salat. Ya, apapun salat yang Anda lakukan, maka panjangkanlah. Ya, jangan cepat-cepat, jangan kependekan. Walaupun kependekan bisa sah, panjangkanlah. Tapi perintah ini bukan sifatnya wajib ya, dianjurkan dan dikecualikan darinya dua konteks, di antara beberapa konteks, dua konteks. Konteks pertama yaitu ketika Anda menjadi imam yang mana makmum itu tidak siap bacaan panjang, baik salat subuh, zuhur, asar atau isya. Oke, itu satu. Dan yang kedua, di salat yang Rasulullah contohkan bacaannya pendek, maka ini menjadi pengecualian. Maka di sini dikecualikan anjurannya bacaannya apa? Pendek. Nah, bacaan pendek yang dimaksud di sini adalah satu, di salat maghrib berjamaah Rasulullah SAW biasa membaca qisar al-mufassalat. Apa itu qisar al-mufassalat? Surat-surat gini, Anda jelaskan dulu. Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutawalat gitu, panjang. Surat yang panjang kayak Al-Baqarah, Ali Imran itu mah panjang ya. Tapi ada mufassalat yang makna mufassalat itu berpasal-pasal gitu loh, berkelas-kelas, cepat gitu, apa namanya, pendek-pendek gitu. Jadi baru satu halaman, dua halaman udah ganti surat, baru satu halaman ganti surat, satu halaman ada ganti surat lainnya gitu loh. Itu namanya mufassalat. Para ulama berbeda pendapat mufassalat ini mana sampai mana gitu loh. Jadi dalam Al-Quran misalnya mushaf
Urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada bagian yang disebut namanya mufassalat, yaitu surat-surat yang sifatnya terfasal-fasalkan. Fasal kan, pasal itu kan artinya kelas, classified. Langsung berkelas-kelas gitu loh. Artinya satu halaman udah beda surat, dua halaman udah beda lagi suratnya. Itu mufassalat. Ada sebagian ulama mengatakan dimulai dari Al-Jathiyah sampai An-Nas. Ada yang mengatakan dimulai dari Ad-Dukhan sampai An-Nas. Ada yang mengatakan dimulai dari Al-Ahqaf sampai An-Nas. Ada yang mengatakan dimulai dari Muhammad sampai An-Nas. Ada yang mengatakan dimulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Ada yang mengatakan dari Qaf sampai An-Nas. Anggaplah kita ambil dari surat Muhammad sampai An-Nas. Ini pendapat sebagian ulama misalnya. Maka itu termasuk mufassalat. Mufassalat terbagi menjadi 3 model. Yaitu yang pertama tiwal, yang kedua wusta, yang ketiga yaitu qisar atau wusta atau ausat. Tiwal yaitu yang panjang seperti surat Muhammad. Itu surat Muhammad kisaran 4 halaman. 4 halaman salah. Kemudian ya Qaf 2,5 halaman. Az-Zariyat sekitar itu juga. At-Tur 2,5 dan seterusnya. Ini termasuk apa? Mufassalat tapi panjang. Ya. Ya, kemudian ada juga yang sifatnya ausat. Ausat. Ada sesuatu mungkin ya. Ya. Ada jadi teringat kalau misalnya tiba-tiba ada yang meledak di atas itu biasanya ada santet, Pak. Ya. Tapi nggak mungkin mikrofon kena santet insyaallah ya. Ausat al-mufassalat atau pertengahan. Dia biasanya 1 halaman, surat-surat yang 1 halamanan. Al-Buruj, Al-Insyiqaq, kira-kira Al-Mutaffifin, Abasa wa Tawalla, dan mungkin An-Nazi'at masuk ausat, menengah. Ausat itu menengah, Pak. Makanya wasit itu kan di tengah gitu loh. Nah, kemudian qisar atau juga ausat termasuk ausat, yaitu seperti sebagian ulama memandang ausat seperti Sabbih Isma Rabbikal A'la, At-Tariq, setengah halaman gitu. Ada yang namanya qisar mufassalat. Qisar mufassalat ini udah masuk kayak Ad-Duha, Alam Nasrah, sepertiga halaman gitu loh. Watini wa Zaitun. Sampai An-Nas itu kan rata-rata enggak sampai setengah halaman, Pak. Ya enggak, kecuali Al-Bayyinah mungkin ya. Sama Iqra. Apa surat Iqra apa? Al-Alaq, ya. Maka itu rata-rata dikategorikan sebagai apa tadi? Qisar. Qisar itu qasir. Qasir itu pendek. Makanya surat qasar yaitu surat yang dipendekkan gitu kan. Nah, Nabi SAW biasa salat maghrib, mengimami salat maghrib dengan qisar al-mufassalat. Kira-kira surat-surat itu. Ya. Bukan Anda loh Pak ya. Ini yang enggak tahu nih Pak. Anda nggak tahu apa-apa loh. Ada kemarin berarti pasti bukan Anda ini. Iya. Maka qisar al-mufassalat. Iya. Itu biasa dilakukan di salat maghrib berjamaah. Nah, ketika Nabi mengatakan, mohon bersabar ya, ini ujian ya. Fa'atilus shalah, panjangkanlah salat. Ini kan jelas panjangkanlah berarti bacaan panjang. Dikecualikan di salat maghrib misalnya, ya. Kemudian di salat yang dianjurkan bacaan pendek lagi apa Pak? Salat apa Pak? Witir 3 rakaat, bacaannya apa? Sabbih Isma Rabbikal A'la. Apa lagi? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Termasuk pendek gak? Termasuk pendek dengan adanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Adapun Sabbih Isma Rabbikal A'la dia setengah halaman, Pak. Ya. Kemudian salat apa lagi yang dianjurkan pendek? 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ini saya nggak tahu nih ada apa ini, apa emang ada yang sengaja atau gimana, saya nggak tahu nih Pak. Halo. Mati malah ini, sekarang mati ya. Salam. Antum masuk aja terus itu. Udah ini hidup nih, antum masuk hidup.
Oke. Jadi 2 rakaat qabliyah subuh itu eksepsional, dikecualikan. Maka dia pendek. Dan orang yang kalau misalnya 2 rakaat sebelum subuh dia memperpanjang bacaannya, maka kita katakan tidak sesuai dengan perintah Nabi atau sunnah Nabi SAW. Tetapi bukan merupakan pelanggaran, bukan. Tafadhol lakukan itu selama tidak selalu begitu. Kalau dia melakukan qabliyah zuhur panjang terus, maka ini dikhawatirkan udah masuk penyelisihan terhadap sunnah dan tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Khawatirnya masuk dalam kemakruhan atau dosa. Jadi dianjurkan pendek malah itu ya. Taib. Konteksnya begini Pak. Misalnya antum datang ke masjid dan di waktu subuh, di waktu azan subuh. Jarak antara azan subuh dan iqamah subuh cukup panjang. Berapa menit Pak di sini Pak? 10. Taib. 10 menit misalnya. Available itu 10 menit itu untuk apa? Bisa buat 4 rakaat, gak mungkin gak? Sangat mungkin. Taib. Maka coba misal antum ya, pakein aja. Tes. Di streaming kena juga suaranya. Misal antum masuk untuk tahiyatul masjid di qabliyah sebelum subuh. Ya. 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu pada asalnya itu kembali kepada keumuman perintah fa'atilus shalah, maka panjangkanlah salat. Ya enggak? Faham enggak Pak di sini? Tahiyatul masjid itu termasuk yang kategori panjangkanlah salat. Artinya silahkan Anda membaca, mungkin boleh 1 halaman kalau ada hafalannya ya, atau setengah halaman gitu. Nah, qabliyah subuh kapan? Boleh enggak melakukan setelah tahiyatul masjid? Boleh. Ini menurut mazhab jumhur atau mazhab Syafi'i. Adapun sebagian ulama Hanbali mengatakan tidak boleh. Tapi yang lebih sahih wallahu alam adalah yang membolehkan. Jadi kalau misalnya antara azan dan iqamah melakukan 4 rakaat, maksudnya 4 rakaat 2 salam ya, bukan 4 rakaat 1 salam, 2 salam, 2 salat yang berbeda, niatannya berbeda, maka boleh. Yang pertama tahiyatul masjid mungkin 5 menitan misal. Kemudian salat qabliyah subuh sunnahnya adalah pendek. Yaitu baca qul ya ayyuhal kafirun ayat rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Kira-kira berapa menit? Sebenarnya 2 menit bisa itu, atau 2,5 atau 3 menit. Sisa 2 menit buat doa misalnya. Lengkap dah. Itu boleh, seperti itu boleh. Kalau memang dia mau menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan qabliyah subuh diniatkan itu, maka wallahu alam yang lebih afdal adalah boleh digabungkan, boleh. Niatan boleh digabungkan. Wallahu alam yang lebih afdal dia mengikuti sunnah bacaan qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad kalau dia mau menggabungkan. Kenapa? Karena perintah panjang salat itu umum. Dan perintah atau bukan perintah, namun anjuran atau percontohan membaca pendek untuk qabliyah subuh itu khusus. Ketika umum dan khusus bercampur, blending dalam satu amalan, maka yang lebih afdal adalah mengamalkan yang khusus. Paham enggak, Pak? Yang sebelah sini paham, sebelah sini paham enggak? Ulang ya. Oke, misal, waduh, ini tinggal 5 menit. Kalau kita 4 rakaat enggak cukup. Oke? Berarti udahlah kita menjamak niat tahiyatul masjid dan qabliyah subuh. Tadi saya bilang tahiyatul masjid itu pada asalnya kembali ke perintah panjangkanlah salat, ya enggak? Yang itu berlaku untuk keumuman salat. Qabliyah subuh tata caranya Rasulullah SAW mencontohkan dengan khusus, yaitu baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ketika 2 niatan ini tergabung dalam satu amalan,
Yang satu niatan tahiyatul masjid yang tata caranya kembali kepada umum perintah, dan niatan qabliyah subuh yang tata caranya itu kembali kepada sunnah yang ringkas khusus. Maka umum dan khusus bergabung. Apakah kemudian kita kembali ke umum atau ke khusus? Ke khusus. Faham nggak Pak? Jadi pilihlah yang ringkas. Ya, kalau nggak paham, ya semoga paham gitu aja. Ya, ya intinya gitulah Pak. Intinya begitu. Jadi kalau misalnya tinggal 3 menit, mau nggak mau kan harus ringkas. Ya lebih afdal ringkas. Karena apa? Anda sedang menjamak niatan tahiyatul masjid dan qabliyah subuh yang lebih khusus tata cara bacanya. Maka lebih ringkas. Begitu. Begitupun kalau masih 10 menit Pak. Bahkan ada beberapa masjid 15 menit Pak. Bahkan ada yang 19 menit. Tapi Anda pengen, dah saya 2 rakaat aja, saya gabungin semua niat. Bahkan nggak ada niatan tahiyatul masjid. Hanya niatan qabliyah subuh. Waktu masih panjang 19 menit. Mana yang lebih afdal? Apakah dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau dia membaca Al-Mulk misalnya? Mana yang lebih afdal Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena percontohan Rasulullah yaitu gitu loh. Walaupun tidak terlarang juga dia baca Al-Mulk, fadl. Cuma itu tidak lebih baik daripada dia baca Al-Kafirun gitu. Lah terus kalau cuma baca Al-Kafirun berarti kan baca cepat, qiyam cepat, ruku juga mengikuti kecepatannya dong. Maksudnya enggak begitu lama, kan harus i'tidal, dari mu'tadil salatnya itu menengah gitu loh. Takarannya itu ngepas gitu loh. Berarti kan paling cuma butuh waktu 3 menit, masih ada sekitar 16 atau 15 menit free time. Nah, free time ini terus kayak ngapain dong? Ya udah antum bisa doa. Kan gitu. Doa yang kadang-kadang doa lebih panjang daripada sholat, dan itu boleh. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata dalam hadis, ma bainal adzan doa ma bainal adzan wal iqamati la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Taib, hadis ini sifatnya mutlak. Artinya kalau antum mengisi full time dari antara iqamah dan antara azan dan iqamah untuk full doa, boleh enggak? Sunnah bukan? Termasuk sunnah. Karena kalimatnya Nabi SAW itu kalimat mutlak. Mutlak itu bebas. Mutlak itu artinya bebas. Bebas. Antum boleh full time doa sampai iqamah, bebas. Asal pas qomat ikutan sholat. Jangan udah qomat takbiratul ihram antum masih doa. Itu malah jadi menyelisihi ya. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Itu kalau misalnya fa'atilus shalah, panjangkanlah salat, itu kembali kepada umumnya salat. Dikecualikan di 2 konteks tadi yang saya jelaskan. Wa imma an yakuna al-muradu bihi salatal jumu'ati. Atau bisa juga ditafsirkan dalam hadis yang paling awal tadi kita bahas, maksud dari panjangkanlah salat maksudnya salat Jumu'ah. Wa in kana al-murad salatul Jumu'ah, kalau misalnya maksudnya adalah salat Jumat, fa idza umira bi italatiha ma'a kaunil jam'u fiha yakunu 'aziman fihi min ad-du'afa'i wal kibari wa dhawil hajati ma laysa fi ghairihi wa ma'a kauniha tuf'alu fi shiddatil har masbuqatan bi khutbatain. Kalau misalnya kita pikir, kalau misalnya maksudnya panjangkanlah salat Jumat. Kalau kita lihat, wah ini berat, memanjangkan salat Jumat berat. Kalau ditafsirkan bahwa saya panjangkanlah salat ini maksudnya salat Jumat, ini berat. Kenapa? Karena salat Jumat itu kan tergabung di antara jemaah du'afa. Du'afa dari segi fisik Pak, bukan du'afa dari segi harta. Kalau itu enggak ada urusan. Du'afa yaitu orang-orang lemah dari segi fisik. Wal kibar, orang yang lanjut usia. Wa dzawil hajat, orang yang memiliki hajat. Ma laisa fi ghairihi, yang mana hajat-hajat sebagian orang enggak ada di orang lainnya. Maksudnya fulan jam 1 harus masuk kerja, fulan jam 1 harus masuk rumah sakit, fulan jam 1 ada janjian sama ini. Hajat. Ya. Udah gitu, wa ma'a kauniha tuf'alu fi shiddatil har. Di zaman Nabi
itu dilakukan jam berapa? Ya kira jam 12-an. Yaitu panasnya meletok, Pak. Ya. Sementara kan agama kita agama yang yusr, yaitu ringan gitu loh. Dan udah gitu masbuqatan bi khutbataini. Salat Jumat udah panas, banyak orang berhajat, banyak orang tua, banyak orang kurang mampu, udah gitu didahului sebelumnya dengan 2 kali khutbah. Ya. Ya, itu apa? Tapi di sini diperintahkan panjangkanlah salat Jumat. Fal fajru. Nah, salat fajar ini maksud di sini adalah salat qabliyah subuh ya maksudnya. Wa nahwuha allati tuf'alu waqtal bardi. Dan semisalnya dilakukan kapan, Pak? Di waktu dingin enggak, Pak? Dingin. Apalagi padang pasir, kan kalau malam dingin, Pak. Kalau masih pagi dingin, Pak. Ma'aqillatil jama', padahal tidak ada penjamakan khutbah apa ini, enggak ada beban. Ya beban yang ngantuk mungkin ya. Ya. Aula wa ahra, itu harusnya qabliyah subuh secara logika ya, mestinya lebih layak untuk dipanjangkan kan dibandingkan Jumat, ya enggak, Pak? Tapi nyatanya Jumat salat Jumat itu bacanya apa? Sabbihisma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah. Qabliyah subuh qul ya ayyuhal kafirun dan masyaallah dan qul huwallahu ahad. Oke, itu kalau misal disandingkan dengan qabliyah subuh. Tapi jemaah sekalian, kalau memang itu tafsirannya, kayaknya saya nggak boleh ngomong apa gimana ini ya. Kalau emang itu tafsirannya, maka berarti namanya aturan agama itu nggak bisa murni 100% pakai logika, Pak. Gitulah, itu satu. Tapi kalau dimaksudkan dari salat fajar di sini adalah salat subuh, maka iya. Artinya begini, Nabi SAW mengatakan fa'atilus shalah, yaitu panjangkanlah salat Jumat misalnya. Sementara yang dimaksud panjangkanlah salat Jumat adalah sabbihisma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah, ya enggak? Maka ini termasuk salat yang panjang dengan istilahnya Nabi SAW, yaitu panjang. Arti lainnya yaitu kalau dengan salat Jumat 2 rakaat, banyak orang tua, mbah kakung, kemudian orang berhajat, kemudian panas di padang pasir pula, sebelumnya 2 kali khutbah. Ini menunjukkan bahwa saya salat subuh harusnya lebih panjang. Maka kalau misalnya di suatu masjid salat subuhnya setara dengan salat Jumatnya, maka sebenarnya kurang tepat. Lebih aneh lagi kalau salat subuhnya lebih ringkas daripada salat Jumatnya. Ya. Dan lebih aneh lagi sebenarnya ya, kalau salat subuh lebih ringkas dari salat Jumatnya, yang mana salat Jumat itu lebih ringkas daripada khutbahnya. Dan itulah kondisi kebanyakan dari masjid-masjid kita. Ya enggak, Pak? Kalau kita ajarkan kayak gini kayaknya ribet banget sih, Sat. Enggak ribet sebenarnya, karena kita udah biasa dengan track yang mana khutbah Jumat panjang, karena ustadznya itu mikirnya gini, Pak. Aji mumpung lah, saya diundang, jarang-jarang saya dapat ceramah gitu kan. Tuh. Atau itu bagi ustadz yang jarang diundang ya. Atau saya ini datang jauh-jauh, masa 15 menit enak aja gitu. Ya Pak ya. Udah gitu imamnya bukan saya lagi, ada imam sendiri di masjid. Kan jauh, saya dari Ciledug ke Cikunir gitu loh. Tua di jalan saya kalau cuma 15 menit gitu. Lah kadang emang berpikir gitu, Pak. Kadang-kadang kita emang eman-eman gitu loh, ngerasanya gitu. Jauh-jauh datang dibatasin, harap 15 menit, maksimal 20 menit dengan sholatnya. Yo, Masya Allah. Itu ada tuh biasanya di mimbar tuh. Tapi gak kelihatan sama jemaah lah gitu kan. Cuman ada tuh, di beberapa masjid kayak gitu. Iya. 20 menit lah paling maksimal. 15 menit biasanya tuh. Namun sejujurnya nama khutbah zaman sekarang kita itu sebagai ustadz keceplosan terus, Pak. Lewat 15 menit lewat. Apalagi topiknya bikin semangat, lewat. Iya. Yang bikin cepat itu sebenarnya khutbah itu kalau jemaahnya insya Allah jumhurnya tidur, itu insya Allah cepat khutibnya tuh. Ini kayaknya nggak menarik khutbah saya nih, cepat-cepat aja lah.
Ayo Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, bangun semua itu. Itu doa yang sebenarnya doa merupakan alarm untuk orang tertidur ya. Jadi kalau antum mau bangun subuh lebih afdol, lebih cepat, alarmnya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, bangun antum insyaallah. Langsung amin gitu tiba-tiba. Iya, coba ya Pak. Mungkin itu obat ya. Yang ada ketawa nanti subuh-subuh ya. Coba kalau kita kembali kepada bagaimana sunnahnya Nabi SAW. Khutbah itu mujaz, ringkas, dan kalimatnya itu padat gitu loh. Tidak banyak basa-basi. Namun memang susah untuk zaman sekarang. Karena bahasa kita enggak seperti bahasa Rasulullah dan bahasa Arab. Dan solatnya itu lebih lama daripada khutbahnya. Sebagaimana pula di solat Id. Lebih-lebih di Idul Adha. Itu lebih ringkas lagi semestinya. Kenapa? Ibrahnya apa? Karena orang-orang bakal berkurban. Dan sunnahnya adalah kita makan dari daging kurban gitu loh. Dari daging kurban yang kita kurbankan gitu. Makanya dianjurkan untuk tidak makan berat sebelum sholat Idul apa Pak? Idul Adha. Karena anjurannya adalah makan daging kurban kita. Jadi kurban kalau bisa cepat-cepat gitu loh. Tapi kan kenyataannya bukan makan daging kurban, ya enggak tahu kapan, mungkin besok. Yang dimakan daging yang udah dipotong dari kemarin hari. Makan lontong sayur gitu. Jadi lapar ini saya jadinya, Masya Allah. Iya. Ya begitu jemaah sekalian. Ya kita ini masih banyak pekerjaan rumah, PR. Untuk ngikutin sunnah ya masih banyak tugas sebenarnya. Masih perjalanan untuk menuntut ilmu masih panjang. Jadi ya mudah-mudahan bisalah sedikit demi sedikit kita amalkan gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, wa innama ya kita lanjutkan ke hadis Nabi SAW. Hadis Anas al-Mutaqaddim min qauli Nabi SAW. Ada hadis Anas bin Malik, la tushaddidu ala anfusikum. Janganlah kalian bersikap tasyaddud, bersikap keras terhadap diri kalian dalam masalah ibadah. Sehingga fayushaddidullahu alaikum, sehingga Allah Ta'ala akan bersikap keras juga terhadap kalian. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Ada suatu kaum dahulu kala ya di zaman Bani Israel yang mereka bersikap ekstrim terhadap diri mereka dalam masa ibadah. Maka Allah pun bersikap keras terhadap mereka. Dalam artian Allah bisa artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu menghukum mereka dengan beberapa hukuman karena ekstrimnya mereka dalam beribadah di luar dari atau melebihi kapasitas yang sesuai syariat mereka. Fatilka baqayahum fis sawami'i wad diyarat. Itulah sisa-sisa mereka ada di as-sawami' yaitu di sinagog. Sawami' itu sinagog ya. Sauma'ah atas misalnya, dan diyarat tempat-tempat rumah-rumah ibadah. Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Kerahiban yang mereka buat. Seperti apa kependetaan yang mereka buat, Pak? Di antaranya tidak mau nikah. Sudah tidak mau nikah, apa bahasanya itu? Kalau bahasa pajak. Lajang, iya, lajang status, cuman enggak mau nikah gitu loh. Kalau bahasa Arabnya tabatul namanya. Tabatul itu enggak bakal mau nikah selamanya, enggak mau nikah. Nah, ada orang enggak mau nikah karena udah ketuaan. Itu beda kalau itu mah. Itu namanya enggak pede gitu loh. Tapi ada orang enggak mau nikah dengan maksud saya enggak mau nikah karena inilah jalan taat saya pada Allah. Nah, ini bid'ah. Ada di zaman Nabi seorang sahabat yang kayak gitu, mau kayak gitu. Saya pokoknya enggak nikah selamanya. Dan dia berazam kayak gitu karena apa? Ini sebagai wujud ketaatan saya dan ibadah saya kepada Allah, saya enggak mau nikah. Maka Nabi SAW membantah orang seperti ini. Saya orang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya nikah, bahkan istri banyak. Nah, maka ini menyelisihi gitu loh. Dan karena ini melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat, tapi malah diniatkan untuk syariat, maka inilah kebid'ahan, di antara kebid'ahan. Ya.
Dan ini merupakan sikap tasyaddud dalam beragama, ekstremis dalam beragama. Jadi ekstrim itu dalam beragama tidak hanya dalam melakukan suatu rangkaian perbuatan berat, enggak mesti. Kadang meninggalkan sesuatu yang dihalalkan atau bahkan dianjurkan atau bahkan diwajibkan, meninggalkannya karena demi keagamaan, malah ini juga termasuk sikap ekstrim juga gitu loh. Seperti tadi Allah Ta'ala malah Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk nikah, dia malah bersikap anti nikah. Ya, nikah itu enggak zuhud, nikah itu nanti bakal membuat kita matre. Ingat Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang-orang anak-anak itu membuat manusia menjadi jubana bukhola. Anak-anak itu membuat bapak-bapak menjadi penakut dan pelit. Itu ada hadis Nabi SAW. Tetapi bukan maksud Nabi adalah jangan punya anak, bukan itu. Maksudnya adalah ketika kita punya anak, tetap tawakal sama Allah, tetap dermawan, dan janganlah hartanya cuma buat anak, buat orang fakir miskin juga kalau bisa gitu. Gitu. Maksudnya begitu, bukan maksudnya jangan menikah. Ya. Maka sikap tidak mau menikah selamanya karena inilah jalan saya menuju Allah, ini adalah sikap ekstremis dalam beragama. Yang mana Allah akan juga bersikap keras pada orang ini. Di antaranya akan kena azab. Dan banyak orang Nasrani yang mereka tidak mau menikah karena menjadi pendeta atau rahib atau gimana itu yang dibiara itu apa tuh namanya? Pastor atau misalnya lah gitu, ama biarawan ya seperti itulah. Ya kita nggak tahu di balik layar apa yang mereka lakukan, tetapi tekadnya nggak mau nikah gitu. Ya, nggak mau nikah. Nah, ini yang disebut rohbaniyah, kerahiban yang merupakan kebid'ahan yang tidak pernah kami perintahkan atas mereka. Maka kata Syekhul Islam, fa fihi nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit tashaddudi fid dini biziyadati 'alal masyru'. Maka ini ada larangan dari Nabi SAW dari bersikap ekstrim dalam beragama dengan cara apa? Menambah-nambahi sesuatu yang disyariatkan. Syariatnya segitu doang, dia tambah-tambahin. Begitu. Maka jangan. Ya kalau sudah segitu, ya udah segitu aja udah cukup. Oke, kalau misalnya pun tadi kembali ke sholat qabliyah subuh, Anda mau baca surat lain, itu tafadhol. Qabliyah subuh yang sunnahnya adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tapi Anda terus baca At-Tariq dan Al-Ghasyiyah misalnya, ya itu sekali-kali boleh. Tapi kalau berulang kali kayak gitu dan Anda merasa bahwasanya dengan lebih panjang kayak gini saya lebih afdol daripada cuman qul ya ayyuhal kafirun, maka Anda terjatuh pada kebid'ahan. Bedakan jemaah, bedakan di sini. Orang kalau sekali-kali saja hanya pengen untuk varian saja dan tidak ada secara khusus dia baca panjang ini karena merasa lebih afdol daripada sunnah Nabi, dia merasa ya saya pengen aja sekali, maka ini nggak masalah. Tapi kalau kemudian dia merasa sunnah Nabi ini masa cuma qul ya ayyuhal kafirun doang, gitu kan? Terus masa qul huwallahu ahad pendek banget, tambahin lah. Terus kayak gitu dengan merasa dengan penambahan ini saya lebih afdol daripada saya cuma qul ya ayyuhal kafirun. Mindset seperti ini mindset menuju kebid'ahan. Begitu jemaah sekalian. Ya. Puasa Daud. Namun kemudian melakukan puasa wisal. Puasa wisal, yaitu setiap hari puasa. Dan merasa bahwasanya ini puasa saya ini lebih afdal daripada Daud, cuman zigzag, mendingan saya tiap hari puasa sebulan penuh. Maka ini bisa menjadi kebid'ahan karena merasa apa? Dengan ibadah tambahan ini adalah ibadah yang lebih afdal. Bisa dipahami enggak jemaah sekalian? Ya, jadi jangan seperti itu, gitu. Ya. Taib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kok kayaknya enggak azan-azan apa gimana, Pak? Saya nunggu azan. Oh ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan mungkin setelah azan insyaallah. Ya. Wa tasdidu yakunu taratan bi ittikhadhi ma laysa biwajibin wala mustahabbin bi manzilatil wajibi wal mustahabbi fil ibadat. Sikap ekstrem itu ada beberapa posibilitas. Pertama, kadang-kadang berupa begini.
menjadikan hal yang tidak wajib, tidak pula mustahab, tidak wajib, tidak pula ada anjurannya, menjadikan hal yang enggak ada kewajiban dan enggak ada anjurannya itu sebagai hal yang seolah-olah semanzilah dengan kewajiban atau hal yang dianjurkan dalam beragama, dalam beribadah. Padahal enggak ada kewajiban, enggak ada anjuran, tapi dia itu memprioritaskan hal ini seolah-olah itu hal yang dianjurkan oleh Nabi atau yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Faham gak di sini jemaah? Ini sikap ekstremis gitu loh. Kef. Sekarang begini Pak, kalau misalnya kita itu sholat Id, qomat, ya. Nanti habis azan insyaallah. Ini azan bukan qomat, azan. Habis azan kita lanjutkan sedikit insyaallah. Taib. Contoh, kalau misalnya kita mau sholat Id, kan dianjurkan jalan ya. Ya kalau naik motor fadhal, naik mobil fadhal. Datangnya kita ke tempat atau lapangan sholat Id dan pulangnya ke rumah rutenya berbeda. Ini kira-kira ada anjurannya nggak Pak? Ada anjurannya. Ini sunnah Nabi SAW. Oke? Sampai sini selesai. Udah kayak gitu aja, kelas. Tapi ada seorang ikhwan misal, mungkin dia memiliki motivasi atau semangat yang tinggi. Dia mau jalan sholat Id, pokoknya mulai tahun ini sampai seterusnya, kalau saya jalan sholat Id, pokoknya saya cari rute menujunya rute nanjak harus. Dan untuk pulang saya cari rute yang turun. Harus gitu pokoknya. Taib. Akhirnya dia sholat Id Fitr kayak gitu, sholat Id Adha kayak gitu juga. Kalau pergi dia harus cari yang nanjak supaya merasa ini tuh perjuangan. Nah gitu. Ya, dan turun nanti setelah pulang cari yang turun. Ya, supaya lebih mudah. Nah gitu. Selalu kayak gitu. Dan dia ikhwan ini merasa bahwasanya ketetapannya ini yaitu perbuatannya ini termasuk bagian agama dan dia menganjurkan diri bahkan mengharuskan dirinya harus kayak gini treknya gitu. Apakah ini termasuk tasdid yaitu bersikap ekstrim? Kita katakan dengan kaidah tadi termasuk. Kenapa? Karena dia menjadikan hal yang tidak wajib, tidak ada pula anjurannya, dia jadikan sebagai hal yang seolah-olah kewajiban atau anjuran buat dirinya. Dan itu dalam masalah ibadah. Kalau ada masalah dunia silahkan, itu enggak masalah. Begitu cuma. Dan dia merasa apa? Merasa dengan nanjaknya ini lebih besar pahalanya. Dari mana dia bisa berpendapat seperti itu? Kriteria yang Rasulullah contohkan adalah yang penting beda rute, gitu aja, beda jalan. Adapun mengkhususkan bahwasanya jalan ketika menuju lapangan Id itu harus menanjak supaya kita lebih semangat, termotivasi, kita lebih tertantang. Ini tidak masuk kriteria diwajibkan, tidak pula kriteria yang dianjurkan. Kriteria yang Rasulullah katakan bebas mutlak, jalan apa aja yang penting beda. Itu Pak, seperti itu. Ya. Ini ya, itu termasuk ekstrim sebenarnya. Makanya ekstremis yang sejati adalah ahlul bid'ah. Iya. Lawannya ekstremis adalah ahlul maksiyah. Kenapa? Ahlul bid'ah itu suka nambah-nambahin dan melazimkan seolah itu adalah hal yang dianjurkan. Sekarang kalau sebelum azan banyak gak yang suka wiritan tertentu? Dan itu konsisten. Yang tidak ada anjuran wiritan seperti itu, mereka jadikan suatu anjuran, bahkan seolah-olah gak komplit azan tanpa ini. Ini sikap tasdid. Dan juga merupakan kebid'ahan karena rutin dan dianggap ini berpahala dengan kekhususan amalan seperti ini. Ini tasdid. Jadi sebenarnya yang lebih ekstrim itu sebenarnya ahlul bid'ah Pak. Lawannya ahlul bid'ah adalah ahlul maksiyah. Karena ahlul maksiyah ini jauh dari kata ekstrim. Malah mereka apa? Terlalu longgar, makanya maksiat terus gitu. Yang harusnya kita berada di tengah, sesuai sunnah tanpa bid'ah
dan berusaha meninggalkan maksiat. Itu di tengah-tengah itu siratal mustaqim. Ya. Dan juga kadang-kadang sikap tasdid adalah bittikhadhi ma laisa bimuharram wala makruh bimanzilatil muharram wal makruh fit thayyibat. Ini kadang bukan masalah ibadah, kadang masalah thayyibat. Thayyibat itu hal-hal yang sebenarnya bagus. Boleh dan bagus, halalan thayyiban. Tapi dia bukan haram, bukan pula makruh, tapi diseolahkan ini adalah haram dan juga atau makruh. Ya. Maka ini juga termasuk sikap tasdid ekstrim. Sesuatu yang halal thayyib bagi Islam enggak mau. Karena menganggap ini seperti haram atau seperti makruh. Dan mungkin antum akan bertanya-tanya, bukankah sebagian salaf berwasiat bahwasanya di antara bentuk zuhud dan wara' adalah meninggalkan yang halal agar demi akhirat gitu ya. Itu beda lagi. Itu enggak bertentangan dengan hal ini. Karena yang dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah hal-hal yang sebenarnya halal thayyib seperti perempuan atau nikah. Nikah itu thayyibat. Nikah itu sesuatu yang baik. Tapi diseolahkan oleh orang Nasrani ini sesuatu yang haram atau yang makruh. Maka kalau seseorang masih berprinsip kalau menikah saya enggak bisa zuhud, maka dia ekstremis. Oke. Nah, Nabi SAW juga memang pernah ditawari oleh Khalid bin Al-Walid, yaitu daging dhab. Ditawari gitu, disuguhi, tapi Nabi SAW tidak memakannya. Ditanya, apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak haram. Yang halal enggak boleh diharamin berarti gitu loh. Tetapi kabilahku yaitu orang Quraisy, karena kalau Khalid bin Walid dia dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum, suku lain lagi dari bangsa Quraisy. Yang mana di Bani Makhzum biasa makan dhab padang pasir. Kalau orang Quraisy enggak biasa Pak makan dhab orang padang pasir, enggak biasa. Melainkan kaumku itu enggak biasa makan begini. Ini Rasulullah bukan mengharamkan dirinya, bukan memakruhkan ini juga, bukan. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan tradisi yang mubah, kalau misalnya mencegah akan suatu perbuatan atau konsumsi makanan itu diperbolehkan. Ya. Coba Pak, sekarang orang Sumatera, orang Jawa misal enggak mau masakan Padang, takut kolesterol misal. Boleh enggak Pak? Boleh, karena ini ya ini thayyibat enggak? Ya thayyibat juga, cuman bukan berarti mengharamkan atau makruhkan, hanya enggak biasa saya makan kayak gitu. Orang Sumatera misalnya ngelihat tiwul, getuk dan seterusnya, aduh, enggak biasa saya makan kayak gini. Boleh enggak kayak gitu? Boleh, asal dia enggak mengatakan enggak ini haram bagi saya. Enggak bisa, enggak boleh kayak gitu. Ya. Taib. Maka selama yang halal ini tidak diharamkan atau tidak dimakruhkan, maka kembali ke asal. Ya. Jangan diharamkan Al-Qur'an. Dan kalau diharamkan atau dimakruhkan, maka ini menjadi tasdid atau tasyaddud, berekstrim dalam bermuamalah dan ibadah. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Ya, silakan Pak. Fadhal. Fadhal Pak. Qabliyah. Ya. Salat setelah wudu. Ya. Taib. Satu dulu Pak, nanti saya lupa. Jadi tadi salat tahiyatul masjid digabungkan niatnya dengan salat qabliyah subuh. Bagaimana dengan salat ba'dal wudu, salat setelah wudu, apakah bisa juga dijamak niatannya? Kita katakan ya bisa. Bisa. Selama itu manzilahnya manzilat salat sunnah di waktunya, maka tidak masalah. Bahkan dia tambahkan dengan niatan salat istikharah. Kalau dia mau istikharah ya. Itu 4 niatan dalam satu salat bisa.
Bahkan untuk tahiyatul masjid, dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tahiyatul masjid tidak disyaratkan ada niat. Dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', kata Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, tidak disyaratkan adanya niatan tahiyatul masjid. Artinya, ya apapun sholat yang Anda lakukan first time ketika masuk masjid sebelum duduk, itu semua masuk dalam tahiyatul masjid secara makna. Karena tahiyah artinya penghormatan. Bahasa Inggrisnya itu greetings. Tahiyah itu greetings. Iya. Jadi seperti menyapa masjid gitu, tahiyah. Maka apapun sholat yang dilakukan, walaupun ketika masuk mendapatkan imam dan makmum sudah sholat gitu, Anda ikutan nimbrung sholat berjamaah, Anda melakukan secara makna tahiyatul masjid. Ya begitu. Jadi boleh. Yang kedua Pak? Ya. Tinggal 1 menit. Timer. Aha. Oke. Oke, paham, saya paham. Jadi ketika timer di masjid, kita tahu itu tinggal 1 menit, dan itu seperti tidak cukup sholat 2 rakaat untuk 1 menit. Dan tradisi masjid ini, setiap timer berbunyi itu pasti qomat gitu. Berarti kan kita sudah tahu qomat kapan. Artinya ilatnya sudah ketemu. Maka wallahu alam yang seperti ini gunakan waktu untuk doa saja. Karena kita merasa tidak sempat untuk sholat di waktu ini qobliyah, dan boleh diqadha pada ba'diyah nanti setelah sholat. Baik itu qobliyah subuh atau lainnya, diqadha setelah sholat subuh boleh. Begitu Pak. Kalau memang tidak sempatnya ini karena tahu bahwasanya 1 menit ini nggak bakal cukup, melainkan pasti nanti bakal iqamah. Kecuali kalau antum tahu timer ini sering dilanggar oleh yang muazin, ya tergantung dengan imam ada apa enggak, maka bahkan sebenarnya itu lebih afdal karena barometernya sebenarnya imam Pak. Ya bukan timer, tapi karena ini zaman sudah banyak perubahan siklus pekerjaan dan kesibukan, jadi harus ditertibkan dengan timer, apalagi di perkotaan. Mungkin di kampung-kampung masih banyak yang nggak pakai timer, apalagi kalau sholatnya sendiri nggak perlu pakai timer ya. Nah kalau memang ini sering dilanggar, dia tahu itu, maka silakan. Saya itu kemarin di salah satu daerah di Pemalang, di Kecamatan Moga, di suatu desa itu, di suatu masjid ya, dari suatu ormas ya, yang semua bersarung semua. Timer itu tinggal dikit lagi Pak. Maka saya diri dong. Mbah-mbah kakung tuh masih pada sholat qobliyah zuhur. Lama saya diri. Terus datang mbah-mbah lain sholat dia. Loh, bentar lagi kan, ya kan? Saya bukan penduduk situ, jadi nggak tahu kebiasaannya. Udah timer udah ini nyala, udah bunyi gitu. Nggak ada manfaatnya timer itu. Mbah kakung ada yang datang banyak, berapa? Sholat lagi mereka. Emang masalah mereka pada sholat berjamaah zuhur itu. Pada datang lagi sholat, saya diem aja gini. Rasanya malu gitu loh, kalah sama mbah-mbah ini loh. Bahkan sampai ada yang berhasil 4 rakaat kayaknya Pak. Saya cuma bengong doang diri karena saya takut lagi sholat qomat gitu loh. Jangan-jangan ini orang yang qomat ini nungguin saya sholat, jangan-jangan baru dia qomat, jangan-jangan. Jadi kalau kita tahu tradisinya bahwa saya ini timer sering dilanggar, sholat. Tapi kalau kita tahu tradisinya timer ini selalu on time, iqamahnya ya udah nanti qadha gitu. Silakan. Waalaikumsalam. Sholat sunnah sebelum subuh ini kan disarankan sholatnya pendek. Disarankan ya. Tapi di sini dia memanjangkan sujudnya. Jadi Ya. sujudnya dipanjang, tadinya Ya. bisa sampai 10 menit ada batasnya. Oke. Sujudnya karena dia tahu utamanya. Ya, oke. Nah, gimana itu? Taib, memanjangkan sujud. Ketika yang dipanjangkan itu salah satu sujud doang, maka ini yang lebih tepat adalah tidak layak. Saya enggak mengatakan tidak boleh dan berdosa, enggak, bukan. Tapi tidak layak. Ya, sebagian ulama melarangnya bahkan. Karena salatnya Nabi salat yang mu'tadil, artinya seluruh dari rangkaian rukun-rukunnya itu mu'tadil, yaitu adil gitu loh. Setara kira-kira. Maka kalau ada yang menonjol satu saja, maka ini penyelisihan.
Tapi tetap sah salatnya. Enggak, kita katakan berdosa, enggak, cuman tidak layak. Adapun kalau memang dia itu suka memanjangkan sujud dengan mengandalkan hadis bahwasanya aqrabu ma yakunul abdu bainal abdi wa rabbih as-sujud, yaitu sedekat-dekatnya posisi hamba dengan Rabbnya adalah sujud, maka perbanyaklah doa di situ, maka mungkin ini masih tepat. Kalau memang sujudnya rata-rata dia perpanjang. Tapi itu ketika sholat sendiri, karena kalau sholat berjamaah belum tentu sebagian orang itu tahan sujud lama. Takutnya darahnya semua ke kepala, tumpah semua darahnya. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Taib. Silakan, Pak. Iya. Apa coba? Oh iya, taib. Ya. Taib. Tahiyat akhir hanya ada satu kan, tahiyat akhir gitu loh. Tahiyat awal itu beda dengan tahiyat akhir. Makanya tahiyat awal kalau misalnya tidak salawat nggak masalah. Tahiyat akhir salawat itu kan sebagian mengatakan itu termasuk rukun, ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah. Artinya lebih panjang tahiyat akhir kan. Dan juga Nabi SAW memberikan perintah di tahiyat akhir untuk berdoa. Silakan doa apa yang kalian suka. Ada juga doa-doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya tahiyat akhir ini adalah zat yang berbeda dengan tahiyat awal. Beda dengan sujud tadi. Sujud semuanya sama, Pak. Sujud sama, durasinya harus sama begitu loh, setara gitu loh. Adapun tahiyat akhir itu boleh lebih dipanjangkan. Karena memang hak tahiyat akhir itu ada doanya di akhirnya kalau memang mau. Dan bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, walaupun ini fatwa ini saya pribadi enggak ngikutin, tetapi ini ada ibrah di sini menunjukkan sebagian ulama memiliki concern tersendiri pada tahiyat akhir. Yaitu fatwa Syekh bin Baz kaitannya, ya Syekh, bolehkah saya ketika jadi makmum imam itu sudah salam tapi saya masih belum membaca doa-doa yang dianjurkan Nabi SAW. Allahumma a'inna ala dzikrika, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan itu doa masuk itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran dan seterusnya. Itu kan anjuran dari Nabi SAW di tahiyat akhir, tasyahud akhir, di setelah tasyahud akhir. Maka boleh enggak ya Rasulullah, ya wahai Syekh bin Baz, boleh enggak saya panjangkan itu dan enggak saya salam dulu, padahal imam sudah salam dari tadi? Jawaban dari Syekh bin Baz adalah mungkin menurut beliau, mungkin wallahu alam, jangan-jangan menurut beliau mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu wajib, kayaknya menurut beliau, kayaknya anak baca kayaknya seperti itu. Maka diperbolehkan kata beliau untuk lebih panjang dan dia silakan salam nanti gitu loh. Ada jeda antara imam dengan dirinya lebih akhir salamnya. Tapi ini pendapat Anda enggak ikut, Pak. Maksudnya Anda lebih ikut dengan pendapat bahwasanya imam salam, antum salam. Gitu. Wallahu alam ya. Ini menunjukkan tasyahud akhir boleh panjang walaupun sebagai makmum bagi sebagian ulama. Ya. Safar. Musafir. Oke. Kewajiban puasa menjadi iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Taib. Ini masalah ini panjang, Pak. Anda jebaran panjang, kayaknya bisa. Kayak mulai lama-lama kita ini lama-lama. Bisa tolong pending aja lah ya jawabannya mungkin. Ya, karena saya pikir terlalu larut ya. Saya juga ada acara juga setelah ini. Iya. Ringkasnya itu kontekstual ya. Itu kondisional. Tidak bisa kita katakan ekstrim, tidak bisa, tergantung konteks safar Anda. Kalau safar Anda sudah masuk hotel, udah check in hotel atau menetap di suatu tempat tidak sampai 3 hari, maka ini kondisi zona nyaman, maka merupakan hal yang lebih dianjurkan adalah puasa dan sholat lengkap. Tapi kalau kondisi di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan dan ada sedikit kesulitan,
maka dianjurkan untuk qasar dan tidak puasa. Dan kalau misalnya ternyata ada masyaqqah azimah kabirah, yaitu kesulitan yang sangat-sangat, maka bisa menjadi haram puasa ketika itu. Sebagaimana Nabi SAW di suatu peperangan, beliau tidak puasa, dan ketika dibebaskan yang mau puasa enggak, yang mau puasa silakan, yang enggak puasa silakan. Namun kemudian beliau melihat ada orang sahabat dipayungi karena kesulitan, dia kenapa dia kayak gitu? Dia puasa ya Rasulullah. Sampai Rasulullah juga mengatakan yang maknanya ana lupa rangkaian Arabnya, barang siapa yang berpuasa ketika safar maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Artinya puasa bisa menjadi maksiat di safar ketika memang puasa tersebut memberikan madarat. Adapun kalau cuman kesulitan dikit, kayak naik kapal kepanasan dikit, maka dianjurkan tidak puasa. Tapi kalau dia puasa bagus. Adapun kalau safe, nyaman, sudah di rumah, sudah di tujuan, nyantai, tapi cuman berapa hari doang, 1 hari 2 hari bakal pindah besok, maka ini dianjurkan berpuasa karena dia lebih nyaman di tempat itu. Gitu. Jadi ada 3 rincian tadi yang nggak perlu saya ulang. Ya mungkin udah paham insyaallah. Taib, kita cukup aja sampai sini jemaah sekalian agar tidak berlarut ya. Mudah-mudahan pada bulan depan kita bertemu lagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.